Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk Anda semua, mahasiswa mata kuliah manajemen kinerja bisnis. Jadi kita ketemu kembali pada materi kuliah manajemen kinerja bisnis edisi kedua melalui video ya, yang Bapak tayangkan pada kali ini ya. Nah, dalam kita mempelajari manajemen kinerja bisnis itu, nah, tentunya ya kita mesti ya memahami ya dalam pengelolaan sebuah organisasi ya, atau perusahaan diperlukan tata kelola atau manajerial yang baik ya. Pengetahuan dasar manajemen perlu dipahami dan diterapkan dengan baik oleh manajer ya, sehingga akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi ya. Manajemen yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam organisasi. Salah satu aspek kunci dalam manajemen adalah bagaimana manajer dapat menggali peran dan pentingnya para pihak yang akan menunjang pencapaian tujuan organisasi ya. Jadi ini betapa pentingnya peran seorang manajer dalam sebuah perusahaan itu ya, memanage ya sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi ya. Nah, oleh sebab itu ya pentingnya menempatkan seorang manajer sesuai dengan bidang keahliannya. Manajer itu banyak ya dalam sebuah perusahaan. Ada manajer umum ya, ada manajer produksi, ada manajer ya bagian personalia ya. Nah, dari masing-masing manajer itu tentunya mesti memiliki ya keahlian ya, mampu ya memanage karyawan ya dalam sebuah organisasi atau kegiatan usaha ya, sehingga tercapainya suatu tujuan ya daripada organisasi itu sesuai dengan ya perencanaan ya yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu ya. Nah, tujuan manajemen kinerja itu sendiri di dalam kegiatan bisnis yaitu manajemen kinerja dan praktiknya yaitu memiliki berbagai tujuan ya yang dapat membantu ya efektivitas dan efisiensi kerja ya. Adapun tujuan dari manajemen kinerja tersebut ya menurut Noi ya dan kawan-kawan pada tahun 1999 ada 3 tujuan manajemen kinerja itu sendiri ya. Nah, di antaranya tujuan strategik ya manajemen ya, itu yang pertama, tujuan strategik manajemen ya, atau tujuan strategis dari manajemen itu sendiri ya, harus mengaitkan kegiatan pegawai atau karyawan dengan tujuan organisasi ya. Bagaimana ya
Tujuan strategis manajemen kinerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Ya, pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan, ya, untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem umpan balik terhadap kinerja pegawai. Ya. Nah, jadi tujuannya mesti strategis, ya, di dalam mengelola, ya, manajemen itu sendiri, dia terutama manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, itu karena itu sebagai, ya, subjek pelaksana. Nah, itu tentunya ya setelah melalui, ya, planning itu perlu strategis di dalam pencapaian tujuannya, sehingga hasil kinerjanya ya lebih, ya, efektif dan biayanya bisa lebih efisien di dalam, ya, mengejar tujuan perusahaan itu, ya. Kemudian tujuan administratif itu yang kedua, ya, tujuan daripada manajemen kinerja, ya, dalam kegiatan bisnis itu. Tujuan administratif, ya, kebanyakan organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja, ya, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif. Nah, jadi tujuan administratif itu yaitu, ya, menggunakan informasi manajemen kinerja, ya, khususnya evaluasi kinerja untuk kepentingan keputusan administratif. Nah, itu suatu kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan itu perlu, ya, diadakan sebuah evaluasi. Maka, ya, yang lalu mungkin Bapak pernah jelaskan bahwa fungsi manajemen itu sendiri tidak bisa terlepas dari, ya, manajemen kinerja bisnis ini. Ya, yang terdiri dari planning, ya, kemudian organizing, actuating, ya, controlling, dan evaluasi. Nah, di sini, ya, merupakan bagian yang terpenting di dalam pelaksanaan kegiatan, ya, manajemen kinerja bisnis. Kinerja itu sendiri adalah, ya, merupakan output yang dihasilkan oleh, ya, sumber daya manusia itu sendiri di dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, hasil akhirnya itu, ya, pada intinya itu kinerja, ya. Nah, yang ketiga, tujuan pengembangan manajemen kinerja yaitu mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kinerjanya. Itu yang ketiga, ya. Pengembangan manajemen kinerja bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya. Nah, ya, karyawan, pegawai sebuah perusahaan, ya, itu perlu diadakan pengembangannya. Nah, bagaimana pengembangan? Ya, tentunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri melalui berbagai, ya, pelatihan, pendidikan, ya. Kemudian, ya, selain itu juga mereka perlu diberi berbagai motivasi, baik motivasi dari kesesuaian tingkat upah, bonus, ya, dan penghargaan lain, ya, supaya mereka, ya, lebih semangat untuk, ya, berhasil dari aspek kinerjanya, ya, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah ataupun bahkan jangka panjang, ya. Oke. Jadi tujuan umum manajemen kinerja adalah menciptakan budaya para individu, ya, dan kelompok memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja, ya, dan kemampuan yang berkesinambungan. Nah, itu kesimpulannya, kesimpulan, ya, daripada tujuan umumnya, ya, mengembang, ya, tentang manajemen kinerja tadi, ya, menciptakan budaya para individu dan kelompok memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Nah, jadi dibudayakan, ya, nah, kemampuannya, ya. Jadi sehingga, ya, mereka merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, ya, mereka masing-masing, ya, sehingga terciptalah satu, ya, peningkatan proses kerja, ya, dan kemampuan yang terus-menerus berkesinambungan, dilatih
baik dari segi disiplin, ya. Nah, kemudian kebiasaan mereka ini ya, dalam melakukan kerjanya, kerja kerasnya, ya. Kemudian kebiasaannya lebih terlatih. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ya, terus menerus, maka ya sebuah ya tanggung jawab yang mereka lakukan itu akan menghasilkan kinerja yang baik, ya, dan hasilnya juga bisa lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini manfaat dari ya tujuan umum manajemen kinerja bisnis. Nah, sampai di sini dulu ya materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen kinerja bisnis dari aspek tujuannya. Ada 3 tujuan tadi, ya. Saya harap Anda bisa ya menonton video ini sampai selesai, ya. Nanti kalau setengah-setengah itu tidak nyambung, ya. Itu Anda bisa nanti seperti ya orang buta melihat ya gajah, ya. Gajah dipegang di ekor, gajahnya panjang. Dipegang di kaki, gajahnya juga tinggi. Nah, itulah kalau orang menonton sesuatu, mempelajari sesuatu itu hanya setengah-setengah. Jangan pernah belajar setengah-setengah, ya. Tuntaskan dari awal sampai akhir. Karena apa? Sebuah ilmu pengetahuan itu ya, itu sangat penting bagi siapapun, ya. Ada pepatah mengatakan bahwa ya ilmu pengetahuan itu adalah sebuah kekuasaan, ya. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, ya, dia bisa menguasai apapun, ya. Nah, ya, karena apa? Itu yang penting. Oke, demikian ya para pemirsa di rumah, ya, anda para mahasiswa, ya, selamat ya menonton video ini. Jangan lupa ya subscribe kalau yang belum subscribe, ya. Kemudian tonton sampai selesai, ya, like and share, ya, biar bermanfaat buat orang lain juga. Ilmu pengetahuan ini perlu dibagi, perlu bermanfaat pada orang lain. Itu merupakan ya sebuah kontribusi kita di dalam bidang pendidikan. Terima kasih, ya, dan sampai ketemu di edisi selanjutnya.